sareng seurang 40. Bisa di mana Pak? Di Tasik. Hotelnya apa, Pak? Insyaallah ketemu sama jamaah orang Tasik. Bapak biasa baca? Biasa baca Katanya dari maghrib nggak nemu hotelnya dan nggak ketemu sama teman. Ini kita lagi mau bantu bapaknya nemuin hotelnya. Kita telepon mutawifnya. Ada aman. Kumaha Pak? Siang Maya. Bismillah, kita mau nganterin bapaknya nemuin hotelnya. Semoga bisa dari grup. betul, semoga bisa ditelepon mutawifnya. Amin. Insyaallah kita bantu sampai menuju hotelnya. Kita masih menghubungi mutawifnya, masih belum diangkat. Angkat teleponnya. Ya, insyaallah. Bismillah ketemu ya. Bismillah harus ketemu ya. Semoga kita harus sambil istighfar, banyak-banyak istighfar di tanah haram ini. Insyaallah kita pun ikut istighfar ya, masyaallah. Harus. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bapak, tadi Bapak nemuin bapaknya nyarios ya? Bapak ya. Pak ke Bandung. Iya, karena Nah, sunah gitu. Seueur Tasik. Nggak bisa pulang dari Maghrib, maghrib. dari maghrib. Nggak bisa, jadi ke ini katanya. Nggak ada Bapak minta tolongnya. ya insyaallah ya, semoga segera ketemu dengan timnya. Amal ibadah ya Pak. Bismillah, astagfirullah. Sambil istighfar aja mah, kitanya juga ikut istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Nah, Lups, jadi ini hotelnya memang agak jauh. Jadi ada di dekat lampu yang merah ini. Bapaknya benar-benar lupa hotelnya di mana. Itu. Jadi udah dari maghrib sampai sekarang ini udah hampir jam 10 malam. Pak, atas kapendak? Dikit lagi nya sok mangga dijajabkeun kali itu, sok. Pak, payuna deui nya, Pak. Dari Royal. Hotel apa? Suhada. Asyuhada nya, Pak nya. Bapak terang lantainya sabaraha? Dari opat. Lantai opatnya kalobi we naroskeun lantai opat mana gitu pami Bapak hilapnya. Kira-kira sekitar 70 meter dari yang warna merah itu. Bapak udah kakirin ke mana-mananya. Tuh aya lampu Royal we. Itu Pak, itu Pak Royal, Pak. Lurus aja. Royal. Nya katinggal, Pak. Iya, katinggal. Nah, muhun eta we. Eta we teras pami Bapak Pokoknya lurus aja dari. hilap taroskeun Suhada we. Suhada. Asyuhadanya. Tas di jumlah tas ini. Nya. Jangan ambil kiri, Pak ya. Hatur nuhun. Iya, sambil. Siap. Kakak tuhunya Pak. Mun kakak tuh. Ya, Pak, tong hilap, Pak. Bapak. Enggak. Ya, saya Pada malam hari itu merupakan kita awalnya ingin tawaf sunnah, akan tetapi masya Allah kita mendapatkan sebuah keajaiban yang luar biasa di tanah suci yang kita saksikan bersama. Alhamdulillah. Itu merupakan apa? Itu bukan karena usaha kita, akan tetapi itu merupakan sebuah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orangnya yang terpilih. Dan apa keajaiban tersebut? Pada malam ketika tawaf, kita hanya ingin tawaf dan juga sekalian sholat di Hijri Ismail. Tapi alhamdulillah dengan niat yang kuat dari Teh JJ Cinta Jain, masya Allah. Awalnya saya ragu, Teh kita sholat aja yuk di Hijri Ismail. Kata Teh JJ, ayo kita coba dulu, kita cium Hajar Aswad. Oke Teh, siap. Saya akan berada di belakang Teteh juga ibu-ibu yang lain. Saya di belakang Teteh, masya Allah subhanahu wa ta'ala. Teteh maju dengan lancarnya begitu cepat sampai pada pintu Ka'bah. Saya katakan kepada Teteh, ini sudah di multazam. Gimana Teh? Mau dilanjutkan lagi cium Hajar Aswad? Ya Ustaz, kita coba lagi. Teteh maju lagi, masya Allah. Saya dampingi dari belakang dan juga ada Mama Nina, Mama Yeti dan juga Pak JJ. Semakin ke depan, ada satu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu laki-laki yang di belakang Teh Jenita, beliau memblocking semuanya. Ditutupinya Teh Jenita Janet dari belakang. Ya kan, dengan tangan satu seperti ini, saya saksi di belakang. Saya di pundak beliau, saya pegang. Semakin maju, terus di langkah depan, didorong ke depan untuk mencium Hajar Aswad. Saya bilang dari belakang, Teh, pegang dulu lapisan dari Hajar Aswad itu yang silver. Dipegang sama Teteh, masya Allah. Saya melihat langsung. Mulai dari situ saya nggak kuat. Terasa ingin keluar air mata, terbendung air mata. Semakin lama semakin maju Teteh langsung
masuk mencium Hajar Aswad, saya saksikan sendiri, pecah tangisan saya di situ. Pecah saya. Saya nggak nyangka seorang Teh Jinta Janet bisa selancar itu. Dilindungi satu orang, wallahi dilindungi satu orang. Dia mencium Hajar Aswad, tidak ada yang mengganggu, Masya Allah. Pecah tangis saya. Kenapa pecah? Masya Allah, ada orang sebaik itu. Karena innallaha fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah bersama hambanya menolong ketika hamba tersebut menolong orang. Itu artinya apa? Bahwasanya artinya Teh Jinta Janet selama ini banyak membantu orang lain. Sampai ketika ingin mencium Hajar Aswad, beliau dibantu oleh orang laki-laki tersebut sampai mencium tanpa ada yang mengganggu. Masya Allah. Masya Allah. Itu merupakan keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, dengan tenangnya beliau mencium, mengusap terlebih dahulu, benar ya Teh ya? Dicium, udah diusapkan, kemudian diciumnya. Saya menyaksikan dari belakang. Setelah itu Jinta Janet pasti menangis. Pasti, siapa sih yang gak menangis? Ya kan, siapa sih yang gak menangis mencium batu dari surga tersebut? Semua orang berkehendak berusaha sekuat mungkin, tapi hanya orang-orang tertentu yang terpilih yang bisa mencium Hajar Aswad. Alhamdulillah, sungguh mulia, sungguh bangga orang tersebut yang bisa mencium Hajar Aswad, hanya orang terpilih. Jika kita saksikan di media massa misalkan, berkerumun orang berlomba-lomba untuk mencium Hajar Aswad sangat susah. Itu telah kita lakukan, kita rasakan begitu. Orang berebut, alhamdulillah Teh Janet masuk mencium Hajar Aswad. Beliau menangis, saya bilang, ayo Teh mundur dulu Teh. Kemudian langsung saya lanjutkan, saya cium sebentar karena ingin masukkan Mama Yeti. Ayo Bu, sini Bu, sini. Beliau juga mencium Hajar Aswad, Masya Allah. Sungguh tajib yang luar biasa pada malam itu. Ada yang lebih ajaib lagi. Malam itu merupakan malam terakhir dibukanya Hajar Aswad. Besok paginya Hajar Aswad tersebut ditutup oleh kayu ataupun besi yang menutupi sekeliling Hajar Aswad sampai ke Hijr Ismail. Saya merasa Masya Allah, ini merupakan mukjizat-Mu ya Allah. Engkau mudahkan kepada kami, Engkau izinkan kami untuk mencium Hajar Aswad. Kita tidak tahu bahwasanya besok akan ditutup. Tapi ketika tawaf wada, ditutup Hajar Aswad. Dan alhamdulillah kita merupakan orang terakhir yang mencium Hajar Aswad. Yang kita wallahu ta'ala alam, kapan Hajar Aswad tersebut akan dibuka. Itu merupakan sebuah keajaiban yang kita saksikan di tanah suci, Masya Allah. Maka dari itu, ya harus sebaik mungkin lah kita selama di Indonesia atau tanah air membantu orang. Insya Allah di tanah suci juga akan dibantu oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan benar-benar nyata. Beliau rasakan, saya rasakan, keluarga beliau rasakan semua, Masya Allah. Begitu hebat. Ya Allah, Ustaz, makasih banyak sudah nganterin saya dan keluarga pada saat itu dengan keyakinan kita pun tuh, kalau secara logika tuh nggak mungkin, dengan itu lagi penuh banget orang yang sedang bertawa untuk menembus mereka dan untuk benar. Apa ya namanya? Secara logika kita sudah kalah. Udah kalah, nggak mungkin. Tapi ternyata tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah berkehendak. Jadi kita harus yakin dengan apa yang kita niatkan, dan kita harus yakin dengan pertolongan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Yakin, aku yakin, walaupun kita badan kita, kekuatan kita cuma segini, tapi nggak ada yang nggak mungkin. Semua orang badan kita kecil-kecil dibandingkan orang-orang lain yang sedang berebut Hajar Aswad. Tapi alhamdulillah, Masya Allah, dengan izin Allah, dengan kekuasaan Allah, kita diberikan izin untuk mencium Hajar Aswad. Tidak masalah badan kecil, tapi kalau sudah Allah izinkan, idza arada syai'an ayaqulu kun fayakun. Kita juga sempat sholat di Hijr Ismail, alhamdulillah, walaupun kita juga harus bersabar untuk bisa sholat di sana, tapi alhamdulillah itu benar-benar malam terakhir sebelum kita ke Madinah yang
Allah ngasih oleh-oleh yang luar biasa yang pasti akan bikin kita sangat rindu dengan Mekah. Dan tentunya sekarang juga kita sedang menikmati ibadah di Madinah. Ini benar-benar nikmat teman-teman. Perbanyaklah sedikit apapun yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Semoga jadi amalan penolong kita. Karena mata Allah kita tuh sama. Tidak ada kecil, tidak ada besar. Tidak ada tinggi, tidak ada pendek. Semua sama. Keimananlah yang kuat yang bisa membedakan itu di mata Allah. Jadi mudah-mudahan amalan kita tidak rusak. Semoga Allah terus jaga. Allah kita bisa istiqomah menjaga semua amalan ibadah. Makasih ya Ustaz. Semoga nanti tahun depan atau secepatnya kita bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan ridho Allah yang sempurna. Amin. Ketika aku kemarin di Mekah, gak nyangka aku manusia yang penuh dosa, manusia yang hina, yang jauh dari sempurna ibadahnya. Tapi ada satu yang membuat aku tambah yakin ketika aku pengen cium Hajar Aswad. Itu hal yang nggak mungkin karena dari atas hotel tuh aku ngelihat banyak banget jamaah yang banyak banget pada saat itu. Dan itu adalah hari terakhir aku di Mekah. Aku sama mutawif aku tuh bilang kayaknya nggak mungkin tapi kita usaha aja yuk. Terus aku dengan keyakinan aku pada saat itu aku ada dua yang pengen aku lakuin. Mau ngebadalin umroh buat almarhum nenek sama pengen cium Hajar Aswad. Terus aku harus milih salah satunya karena pada saat itu aku lagi sakit. Akhirnya badalnya aku wakilin. Aku menghadiahkan sesuatu untuk yang ngebadalin. Kemudian hatiku sedih karena pada saat itu aku nggak bisa bareng sama suami ngebadalin buat almarhum papanya. Tadinya aku buat nenek aku gitu, aku ngebadalin umroh untuk almarhum nenek, tapi aku ternyata kekuatan aku nggak bisa, kaki aku pada saat itu sakit. Akhirnya aku memantapkan diri, yuk bismillah yuk, aku pengen cium Hajar Aswad yuk sebelum kita ke Madinah. Aku bilang gitu, walaupun menurut kita nggak mungkin gitu ya, ribuan jutaan orang dari seluruh negara datang ke situ untuk beribadah, tawaf segala macam, apalagi untuk mencium Hajar Aswad. Semua berebutan, semua dengan penuh tenaga gitu, semua orang berebutan gitu. Dan aku kayak ngerasa aku kecil gini badannya, yang lain pada tinggi-tinggi, laki-laki banyak. Terus ya bismillah aja aku niat. Itu aku pergi sama mama mertua, sama mama Nina, sama bapak, dan ditemenin satu mutawif dengan ya keyakinan yang sebenarnya itu nggak mungkin. Kalau menurut kita, aku manusia nggak mungkin, ini susah pasti. Kata mutawifnya, ya udah kita fisabilillah, kita bismillah, ini kita seperti berperang. Kita masuk ke dalam orang-orang yang ingin mencium Hajar Aswad dengan kekuatan mereka. Itu aku tuh yang aku raguin, yang aku takutin tuh orang tua gitu kan. Aku bawa orang tua, ibu-ibu gitu kan, dua mertua sama mama aku. Lalu aku bisa nggak ngelindungin mereka gitu ya, atau aku mau egois gitu. Kalau aku pengen egois, aku pengen cium Hajar Aswad. Ya aku bismillah aja sih. Ada bapak juga di sana, tapi bapak aja sampai ketika ngedeket Hajar Aswad semuanya pada wah kayak kegenyet-genyet gitu. Aku kayak ya Allah, dari sebelah sini nggak bisa, dari sebelah sini tambah jauh. Aku coba dari sebelah kanan,
Teh masuk, aku bismillah, aku nerobos itu. Di belakang aku ada mama mertua aku. Mama aku agak sedikit jauh karena sama bapak gitu kan, keburu ke ini sama orang. Aku sampai ngecek mereka dulu. Mama aman kan, mah aman gitu, aman katanya. Mama Nina aman, neng udah gitu aku sampai khawatir, ya Allah gimana ini, mama bisa dilanjut apa gimana? Iya neng, bismillah kata mama Nina. Terus aku dengan keyakinan, ya Allah bismillah, mau bilang inama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Aku tembus ke depan, lewatin orang-orang yang besar badannya. Aku maju menuju yang dekat Hajar Aswad. Bismillah, aku raih itu. Ada satu tembok gitu yang menuju ke Hajar Aswad di sebelah sini. Temboknya sebelah sini agak tinggi gitu. Terus aku kayak gitu ngerayap gitu. Terus Masya Allah, ada pertolongan Allah yang aku sendiri, karena aku lagi panik gitu kan, aku pengen coba Hajar Aswad, jadi aku nggak begitu ngeh itu sosok itu. Ada laki-laki yang tiba-tiba nyuruh aku untuk pegang ini gitu, pegang temboknya gitu. So, aku ikutin dia, pegang temboknya, ya aku pegang gitu, sambil aku ngerangkak sampai ke pinggir gitu, sampai aku hampir di dekat Hajar Aswad. Dan laki-laki itu benar-benar ngejagain dari belakang. Itu orang di belakang aku, badannya besar-besar sekali, yang aku pasti secara logika nggak mungkin, aku takut gitu, aku pasti kepenyet gitu. Tapi tiba-tiba ya laki-laki itu benar-benar ngelindungin aku sampai aku bisa di depan Hajar Aswad. Masya Allah, doa aku yang dikabul, Masya Allah, lewat pertolongan Allah. Kalau itu tidak ada pertolongan Allah, aku gak punya kekuatan sedikit apapun, teman-teman. Yakin gitu, aku ingin sharing bahwa ketika kita yakin dengan sesuatu, ketika kita yakin Allah akan membantu. Teruskan, bulatkan tekad, apalagi itu untuk kebaikan. Kemudian aku udah di depan Hajar Aswad. Mutawifnya teriak sama aku, ya Allah teteh udah di depan, peluk usap, pegang batunya gitu, aku pegang batunya, besi lingkaran yang besinya, kemudian aku usap dalamnya. Pada saat itu aku benar-benar nervous. Aku di depan Hajar Aswad, yang dimana itu tuh selalu aku tarik afirmasi, aku bisa cium Hajar Aswad, yang menurut orang itu nggak mungkin gitu untuk seorang perempuan gitu kayak aku gitu. Terus aku pegang di depan situ, aku nggak tahu, aku benar-benar nervous, aku pegang, aku usap ke muka aku. Kemudian ada teriakan di telingaku, cium teteh, cium katanya. Saking aku nervousnya, aku lalu mengucap Allahu Akbar. Aku pegang, kemudian aku cium. Itu teman-teman, salah satu keajaiban dari Allah. Kita harus yakin pertolongan Allah bisa turun kapan saja kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Aku bisa mencapai keinginan aku, padahal aku berpikir pun nggak mungkin, orang lain juga bilang nggak mungkin, tapi kalau kita yakin ternyata dikabul sama Allah. Dan itu ketika aku mencium Hajar Aswad, begitu tenangnya laki-laki itu menjaga supaya aku bisa tenang berdoa, aku bisa ngusap. Masya Allah, walau alam itu siapa laki-laki itu, aku nggak ngeh. Yang pasti yang di belakangmu tahu, mama mertua, mamaku ngelihat ada sosok itu. Dan ini yang nambah aku semakin yakin pertolongan Allah begitu luar biasa, begitu indah. Pertolongan Allah begitu ajaib. Dan dibayar tunai. Teman-teman, aku nggak tahu
Mutawifnya sampai pecah air matanya. Karena dia pun gak nyangka Janat bisa mencium Hajar Aswad, sampai Janat bisa ngasih jalan gitu buat Mutawifnya. Ayo masuk, iman masuk. Imannya langsung masuk ke depan, dan dia alhamdulillah juga berkat pertolongan Allah, dia sempat mencium Hajar Aswad juga. Kemudian setelah itu mama mertuaku sempat mencium juga. Masya Allah, kita sempat megang, mereka sempat megang. Hajar Aswad sempat berdoa. Insya Allah, teman-teman, ini hal yang benar-benar nggak mungkin teman-teman boleh lihat di YouTube ya, sebegitu usahanya orang-orang untuk bisa mencium Hajar Aswad. Nggak nyangka, bahkan teman-teman saya yang lain berusaha untuk ngegapainya tuh susah banget. Sampai ada yang ke bawah arus gitu, udah di depan mata, udah nyampe di depan, tapi belum bisa nyampe itu, padahal udah di depan mata. Ketika Allah sudah mentakdirkan sesuatu, ikhlas, sabar. Kalau misalnya kita belum bisa mencapai tujuan kita, tapi ketika kita bisa dibantu sama Allah dan tercapai, tambahkan lagi rasa cinta kita, keyakinan kita sama Allah. Kasih sayang Allah begitu luar biasa. Bantulah orang, walaupun kita mungkin juga punya kebutuhan, punya keperluan. Lillahi ta'ala aja, ikhlas, yakin sama tujuan kita. Kalau kita punya niat baik, lakukan, jangan nunggu besok. Dan satu hal lagi teman-teman, tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah berkehendak. Semoga teman-teman selalu ingetin aku ya, kalau misalnya aku ada salah atau perbuatan sama di media sosial atau apa, DM aku aja ya teman-teman. Semoga pengalaman ini bisa memberikan semangat buat teman-teman untuk bisa diberi kenikmatan, ngumpulin uang buat bisa umroh. Dan insya Allah teman-teman, semoga kalian beruntung menjadi orang-orang yang dipermudah untuk beribadah umroh, diberikan keajaiban dan pertolongan Allah. Dan nanti akan ada banyak lagi cerita tentang kemudahan-kemudahan kita ibadah umroh di Mekah. Nanti aku akan ceritain di sini ya. Teman-teman yakin ya, bismillah ya. Semua doa kita bisa dikabul, jangan patah semangat, doa terus ya. Ayo kita tingkatin, yang wajib itu kita harus lakuin, yang sunnah kita kejar. Assalamualaikum teman-teman. Ini adalah hari terakhir di Masjid Nabawi. Senang banget, Masya Allah.